Selamat hari Minggu. Adik-adik semua, jumpa lagi dalam ibadah Minggu Sekolah Minggu. Kakak mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru. Apa kabar adik-adik di tahun 2024? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, memberikan hari yang baru, sukacita yang baru, penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami, memuji Engkau. Biarlah Tuhan yang sertai kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini selalu tertuju kepada Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Happy Ya Ya Ya. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik.
semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Januari, yaitu dari 2 Korintus 2 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Satukanlah Hati Kami. Musik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, pikiran, juga Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta
Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan firman Tuhan buat kita yang menjadi khotbah tertulis dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah pengutusan Nabi Yesaya bagi bangsa Yehuda adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Kenapa ya? Nah, pertama, pemanggilan dan pengutusan Yesaya sebagai nabi itu terjadi dalam tahun matinya seorang raja yang namanya Uzia. Karena apa? Karena kekerasan hatinya. Pada masa itu, bangsa Yehuda sedang mengalami kondisi kritis, baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, kondisi ini terjadi tidak hanya disebabkan oleh tekanan dan ancaman dari bangsa Asyur saja, tetapi juga karena kurangnya iman dan ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam kekurangan dan kehancuran bangsa Yehuda, Tuhan melihatkan keagungan dan kuasa-Nya melalui peduli dengan penderitaan orang-orang Yehuda. Dalam kebesaran yang luar biasa, Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa Yehuda yang penuh dosa. Ia mendengar permasalahan dan kesusahan yang mereka alami. Dalam dunia yang gelap ini, kelam dan penuh dosa, Tuhan kita menyelamatkan manusia dan melibatkan manusia di dalamnya. Hal ini terlihat nih dalam karya serafim kepada Yesaya. Apa yang dilakukan serafim? Dia memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia. Hal ini tentu mendapat respon positif dari Yesaya yang mengatakan, Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Dalam Alkitab menceritakan banyak cara yang dipakai oleh Tuhan. Misalnya pemanggilan Musa di Gunung Horeb melalui nyala api dan semak duri dalam Keluaran 3 ayat 1-3. Ada lagi nih Samuel dipanggil 3 kali ketika sedang mau tidur. 1 Samuel 3 ayat 1-10. Ada lagi nih Daud yang menjadi Raja Israel melalui seleksi terhadap ke-7 anak Isa oleh Samuel. Bahkan Yeremia sendiri, bahkan ia terpilih sejak dalam kandungan ibunya, Yeremia 1 ayat 5. Yesus juga melakukan pemilihan loh terhadap ke-12 rasul. Memiliki berbagai peristiwa dalam pertemuan mereka. Bahkan juga Paulus nih, justru ketika dia sedang perjalanan nih, mau membunuh orang Kristen. Namun dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Dan banyak lagi peristiwa yang lain. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya yang kasih Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, pemanggilan Yesaya memiliki keunikan tersendiri karena dalam bentuk visi atau penglihatannya di bait suci, pemanggilan Yesaya sendiri adalah konteks ketika orang Israel berada dalam kekacauan sosial, politik, dan spiritual mereka.
mereka sedang berada dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa seperti Asyur dan Babel. Juga mereka menjauh dari Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Nah, dari kondisi inilah membuat Allah marah kepada mereka. Untuk itu, dia memanggil seorang nabi yang bisa menjadi juru bicaranya Tuhan dalam menegur sekaligus membuat kehancuran bagi Israel atau Yehuda karena telah berpaling dari Tuhan. Nah, dalam proses pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh para malaikat serafim. Serafim kalau secara harfiah disebut dengan malaikat yang menyala-nyala, sehubungan dengan kemuliaan mereka yang memiliki yang dimiliki dan disamping oleh Allah. Mereka memiliki 6 sayap, terdiri dari 2 sayap yang dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap yang dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Sambil melayang-layang mereka menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan karena suara mereka yang luar biasa sehingga menggoyangkan bait Allah. Nah, adik-adik semuanya melihat situasi ini, tentu Yesaya pasti akan takut ya karena menyadari dirinya pasti celaka karena telah melihat Allah. Karena pada pemahaman saat itu, siapa yang melihat Allah pasti dia akan mati, dalam Keluaran 33 ayat 20. Dan dia menyadari nih, sebab karena dia adalah orang yang berdosa atau najis bibir, tetapi Tuhan mengampuni loh. Yesaya dengan mengambil bara dari mesbah dan menyentuhkannya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Nah, sekarang setelah hidup Yesaya dipulihkan, maka muncul pertanyaan, siapa yang diutus Allah menyampaikan maksud dan tujuannya? Dengan segera Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Nah, kesedihan ini adalah berasal dari kesungguhan hati, kesetiaan yang tentu saja dengan segala banyak konsekuensinya seperti penderitaan, celaan, hinaan, bahkan pembunuhan sesama bangsanya. Namun Yesaya menerima semuanya itu karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersama-sama dengannya. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana nih dengan kita? Apakah kita juga dipanggil Tuhan menjadi umatnya dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus Kristus di salib? 1 Petrus 1 ayat 18-19 nih berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, adik-adik nih punya tugas nih sekarang adalah memulai hidup baru dalam Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dengan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia, melalui seluruh keberadaan kehidupan kita, dengan menjadi garam dan terang dunia. Nah, tentu menjadi pengikut Yesus banyak nih tantangan dan cobaan. Tetapi kita tidak perlu takut loh, karena Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ingat ya, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita nih. Yang pertama, Tuhan mengajak anak-anak sekolah minggu semua, Tuhan selalu mengampuni dosamu dan tidak pernah meninggalkan dirimu. Karena kasih dan pengampunan Tuhan sama seperti bangsa Yehuda tentang dirimu juga. Tuhan mengingini anak-anak sekolah minggu di rumah tidak lagi melakukan dosa, melainkan anak-anak yang mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kedua, sama seperti Nabi Yesaya juga, Tuhan memilih dan mengutus anak-anak sekolah minggu juga untuk memberitahukan kabar baik bagi orang tua, guru, saudara-saudara, kerabat, teman-teman, tetangga, bahkan orang-orang yang tidak mengenal atau sekalipun yang pernah menyakiti dirimu juga, adik-adik. Nah, yang ketiga nih, pesan Tuhan buat kita, hidup dengan Tuhan sama seperti Nabi Yesaya yang melalui doa, pembacaan Alkitab, rajin ke gereja, dan selalu berbuat baik dalam kasih. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami
menjadi dipersiapkan seperti Yesaya, dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami Tuhan dilayakkan untuk datang Tuhan menjadi pekabar Injil di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan Yesus berkati juga orang tua yang ada di rumah, berkati keluarga anak-anak sekolah minggu juga yang sakit dan anak sekolah minggu yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.